Halo guys, banyak orang bilang Alkitab itu adalah buku kuno, buku yang paling membosankan untuk dibaca. Apakah demikian ya? Yuk, mari kita saksikan obrolan bermanfaat berikut ini. Oke, halo teman-teman. Saya Karmia Margaret, biasa dipanggil Mia. Saya adik tingkatnya Cinina, tapi jauh sekali beda tingkatnya. Ya, saya melayani di GKIM Hosana Bandung di bidang pelayanan kaum muda di pembinaan jemaat. Ya, senang sekali bisa ketemu menyapa teman-teman, meskipun belum pernah ya ke Kelapa Gading, tapi bisa ketemu lewat online ini. Ya, oke Nia, kita akan mulai ya dengan pembahasan kita. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang mungkin sangat klasik banget ya. Orang tuh bertanya, kenapa sih Alkitab itu tuh membosankan? Terus kalau kita baca itu tuh sering ngantuk. Nah, kira-kira dari pertanyaan ini mungkin Nia bisa jelaskan supaya teman-teman yang menyaksikan um, percakapan kita ini, nah mereka juga bisa mendapatkan pencerahan gitu ya. Jadi berharap semoga dengan mereka nonton gitu ya percakapan kita ini di channel YouTube, nah ini akan menolong mereka untuk punya gairah gitu ya, untuk akhirnya terus-menerus pengen baca kitab suci Alkitab dan akhirnya mereka tuh boleh betul-betul mengalami satu kesegaran yang baru seperti itu ya. Ya, ya ini memang pertanyaan yang sulit dijawab ya. Kenapa sih kita susah untuk suka Alkitab ya, apalagi mengerti Alkitab gitu. Kalau nggak suka ya bagaimana mau mengerti gitu ya. Nah memang saya pribadi juga sempat juga mengalami pergumulan seperti ini. Kayak kita memang dari kecil udah dibiasakan, diajar gitu ya. Harus saat teduh, harus baca Alkitab, Nah, harus ya dari gereja gitu kan, gereja kan melatih kita untuk harus rajin ya baca Alkitab satu pasal sehari dan sebagainya. Tapi kalau boleh jujur, kita tanya kepada diri kita, sebenarnya kita suka nggak membaca Alkitab itu? Nah, seringkali sebenarnya kita nggak suka gitu, hmm, tapi harus. Nah, kebanyakan orang bilang, ya harus latihan dulu, intinya baca dulu kitab suci, nanti lama-lama jadi suka sendiri. Nah, hmm, tapi saya juga mendapati ya, misalnya kayak kayak sampai di satu titik saya udah sekolah di saat di seminari, itu setiap hari mengharuskan kita baca Alkitab. Nah, dulu juga saya juga suka dibilangin sama orang-orang di gereja gitu. Kalau kita mungkin nggak suka Alkitab karena kita nggak ngerti keindahannya, nggak ngerti keunikannya. Setelah di seminari kan saya jadi mengerti gitu ya. Jadi belajar Alkitab tuh pakai tafsiran, pakai kamus, jadi ngerti, oh budayanya seperti ini, apa keunikan sejarah dan sebagainya. Tapi boleh jujur dikata juga kalau dibilang aku suka baca Alkitab, itu kalau dibandingkan misalnya baca novel, baca komik, atau nonton film, seri gitu ya, wah nggak justru Alkitab itu buat aku ya nggak ya, suka, lebih suka nonton, lebih suka baca yang lain gitu. Nah ya. ini kan berarti masalah desire ya, masalah kesukaan. Nah kenapa kok kita nggak suka Alkitab, nggak suka kitab suci gitu? Orang bilang ya karena mungkin bahasanya kuno atau susah dimengerti. Tetapi kalau buat aku mungkin juga bisa kita pikirkan, bisa jadi kita nggak suka Alkitab itu karena kita sendiri udah punya konsep yang keliru tentang Alkitab itu. Kita salah salah mengenal, kita gagal paham Alkitab itu apa gitu. Iya. Contohnya kalau kita di dalam berelasi sama orang, sama teman, kita udah punya pandangan duluan. Oh dia ini orangnya nggak cocok sama aku. Nah maka kita nggak bisa deket sama dia gitu. Ada yang Kalau sampai kita udah, Alkitab itu buat obat tidur. Jadi kalau nggak bisa tidur, lu baca aja Alkitab, pasti bisa tidur katanya. iya jadi kan kita udah punya apa ya, kayak seperti negative thinking duluan gitu terhadap Alkitab itu gitu ya mungkin ya Cinina. Jadi Ya. apa ya punya punya pikiran yang kurang tepat tentang Alkitab itu. Nah,
Mungkin di antara kita berpikir Alkitab itu apa. Nah, jadi menurut aku ini kita harus ganti dulu, ubah dulu gitu ya, bahwa lihat dulu, lihat ulang. Sebenarnya kita ngelihat Alkitab itu apa di dalam hidup kita gitu. Itu dulu yang mesti kita lihat pertama-tama ya. Mungkin dari antara kita kayak tadi Cinane bilang melihat Alkitab itu sebagai obat tidur. Ada yang melihat Alkitab buku kuno misalnya. Oh, ini mah cerita untuk orang zaman dulu. Ini bukan untuk saya. Alkitab tuh untuk Musa, untuk Yosua, bukan untuk saya. Ini mah kuno dulu gitu. Nah, kita seringkali juga diajar begitu ya. Kita membaca cerita yang dulu dan mengambil prinsipnya untuk hidup kita sekarang. Nah, ini agak sulit menurut aku. Karena apa? Karena dulu ya dulu, sekarang ya sekarang beda gitu. Kalau kita berpikir Alkitab ini hanya untuk orang dulu, ya kita akan berpikir ngapain saya baca-baca tulisan buat orang dulu tuh buat apa, udah lewat gitu. Sama kan seperti kalau orang tua kita kasih kita nasihatin. Dulu waktu papa mama masih muda, kita pasti marah gitu, kita pasti kesel, kita pasti kayak, ya itu kan dulu gitu. Karena kita nggak berpikir itu buat sekarang. Iya. Jadi kadang kita menganggap Alkitab itu seperti buku kuno cerita agama tertentu ya, cerita kelompok orang tertentu, sejarah yang nggak ada hubungannya dengan kita. Ya, jelas saja kalau kita berpikir seperti ini, melihat Alkitab itu buku kuno, buku zaman dulu, kita nggak akan suka membacanya hari ini atau setiap hari gitu. Ya, karena ya juga mungkin nggak ada gunanya juga gitu. Ada juga orang yang mungkin berpikir Alkitab itu memberi singkatan ya, Bible itu adalah basic information before leaving earth ya. Jadi Alkitab itu adalah isinya informasi. Atau ada juga yang bilang basic instruction ya, before leaving earth. Jadi Alkitab itu isinya instruksi-instruksi, perintah-perintah. Ya ini sebenarnya ada benarnya. Alkitab tuh ada isi informasi, ada isi instruksi, ada benarnya. Tapi kalau kita pikir begini, aku kira agak bahaya juga. Karena apa? Coba, di dalam dunia ini buku apa sih yang semua isinya informasi? Apa gitu buku yang semua isinya informasi? Ya mungkin kamus, ya ensiklopedi. Kalau dulu aku zaman kecil, aku nggak tahu teman-teman pernah mengalami atau enggak, ada yang namanya buku Yellow Pages. Ya. Itu betul-betul isinya informasi semua. Nama, rumah sakit, restoran, sekolah, nomor telepon, alamat, benar-benar isi semua informasi. Betul. Terus kemudian, buku apa yang isinya instruksi semua. Dalam satu buku itu instruksi semua. Ya buku masak ya misalnya ya, resep ya, cara-cara itu kan instruksi. Terus kalau kita lagi beli gadget baru ya, beli HP, beli TV, itu ada instruksi, buku manual. Nah, pertanyaannya begini, ada nggak orang yang baca buku informasi itu atau buku instruksi itu setiap hari, baca setiap hari, ada nggak? Nggak ada lah, pasti kalau lagi butuh aja. Nah iya, kalau ada itu namanya orang freak itu. Kalau aku bilang ya, freak, orang freak itu. Atau bisa bilang kayak orang gila gitu ya. Ngapain buku instruksi dan informasi dibaca setiap hari? Karena itu memang bukan untuk bacaan harian. Itu bacaan kalau butuh. Apalagi kalau dikatakan ada orang yang membacanya siang dan malam. Aku merenungkan buku informasi siang dan malam. Itu gak mungkin, itu aneh. Aneh banget pasti. Nah, jadi kalau melihat Alkitab sebagai buku informasi atau buku instruksi, ya memang logikanya Alkitab bukan buat dibaca setiap hari, ya, bukan buat direnungkan. Nah, ini kan pemahaman kita. Jadi mungkin menurut aku, pertama, kita perlu tanya dulu. Menurut kita, selama ini, kita punya gambaran Alkitab itu apa? Teman-teman remaja saya suka berkata, oh ya Alkitab itu apa? Buku agama misalnya. Buku aturan dari Tuhan. Ya, kalau memandangnya seperti itu, jelas nggak menarik Alkitab itu. Dan nggak bisa disukai. Kalau memandang Alkitab sebagai buku aturan misalnya, kayak UUD 45, aku nggak tahulah seberapa banyak sih dari kita yang baca buku UUD 45, kayaknya semua pasalnya, kayaknya nggak juga gitu ya. Maksudnya kita juga nggak baca per pasal begitu ya. Buat apa gitu? Berarti kita jalani hidup aja dan baik.
Pasti kan kita berpikir seperti itu. Jadi ini menarik untuk kita renungkan pertama-tama. Kita mikir Alkitab itu apa gitu. Nah, nanti kita akan beranjak lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu apa bagusnya Alkitab tuh bagi kita gitu. Kalau dia bukan buku kuno, bukan buku informasi, bukan buku instruksi, terus itu apa Alkitab itu? Nah, yang aku mau tawarkan bagi kita untuk kita pikirkan adalah begini. Aku memahami Alkitab itu, kitab suci itu adalah sarana komunikasi ya dari Tuhan kepada kita manusia. Jadi Alkitab itu adalah selalu bersifat komunikasi, bersifat relasional, ya, relasi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi melalui Alkitab, Allah itu mau ngomong kepada kita. Dia mau kasih tahu siapakah dirinya, siapakah Allah, dan apa yang dia inginkan bagi kita. Jadi sederhananya melalui Alkitab, Tuhan tuh pengen cerita kepada kita. Dia itu orangnya gimana, karakternya gimana, misalnya itu ya, Tuhan itu sifatnya gimana, yang Tuhan suka dan nggak suka itu apa, yang Tuhan mau itu apa. Nah, kalau di dalam hubungan, pertemanan, ya persahabatan, pacaran, ini kan yang kita perlu tahu dan kita suka, kita ingin untuk tahu ini. Kita ingin untuk tahu teman kita, tahu sahabat kita, tahu pacar kita, tahu kepribadiannya, karakternya, tahu apa yang dia sukai dan nggak sukai, tahu pendapatnya tentang sesuatu gitu ya. Misalnya ada berita dan kita diskusi, menurut kamu gimana? Nah, proses pembacaan kitab suci, baca Alkitab tuh harusnya seperti ini, komunikasi dan relasi seperti ini. Kalau menurut aku sih seperti itu. Nah, apa artinya komunikasi dan relasi? Artinya adalah dua arah gitu. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita dengar suara Tuhan, dan kita memberikan respons. Kita nanggepin gitu. Kan nggak enak ya kalau kita kirim WA, tapi orangnya cuma read doang begitu. Itu kan rasanya kayak nggak enak gitu ya, kayak dikacangin gitu. Nah, mungkin Tuhan juga begitu. Kalau kita baca Alkitab, tapi ya cuma baca sambil lalu. Yang penting kan aku udah baca hari ini 2 pasal. Itu ibarat ya WA udah di-read gitu, tapi nggak ada apa-apa gitu. Nah, kita perlu mungkin belajar memberikan respons. Ya, respons bisa macam-macam di dalam komunikasi. Misalnya respons itu kan ya mengganggu, misalnya setuju gitu ya, atau enggak setuju, atau nanya ulang, apa gimana maksud kamu. Nah, itu adalah respons. Jadi ketika membaca ayat Alkitab, untuk dia bisa menjadi lebih hidup, menjadi seperti komunikasi, relasi, aku kira kita bisa melakukannya itu, berespons terhadap apa yang kita baca. Itu kali kalau menurut aku, Cinina. Iya, betul. Karena ini akan menjadi lebih hidup kalau dikatakan sebagai komunikasi, relasi, gitu kan. Nah, memang ini juga merupakan sebuah proses juga ya, kalau yang kita bicara soal komunikasi, relasi, itu kan sebuah proses ya. Jadi nggak bisa dari awal kita berelasi sama seseorang, baru WA pertama gitu, atau DM, terus bisa langsung ngerti 100% tentang diri dia, kenal 100%, itu kan nggak bisa gitu ya. Pelan-pelan itu terbangun begitu. Nah, aku kira dalam pembacaan Alkitab juga seperti itu. Mungkin pertama kali baca, mungkin kita banyak yang kita nggak ngerti, kita hanya mengerti sedikit, kita hanya mengerti ayat-ayat yang benar-benar literal, benar-benar jelas. Nah, itu kita mengerti, tapi banyak yang kita masih bertanya, kita nggak ngerti. Aku pikir nggak apa-apa, itu dengan terus membaca, lama-lama kita akan terbangun. Ya, karena pengalaman kita, pengenalan kita gitu. Gimana menurut Cinina? Iya, memang betul sih. Butuh waktu untuk bisa supaya komunikasi ini tetap bisa lebih saling mengerti, lebih saling memahami. Memang kan harus terus-menerus kan dijalin komunikasi. Karena kalau kita cuman sekali 2 kali, ya nggak mungkin kita mengenal kan. Artinya ya cuman tahu, tapi kalau proses sampai kedalaman orang itu kita pahami, ya pasti kita nggak akan bisa mengenal dia seutuhnya. Iya.
Jadi ya Iya, dan di dalam gimana? pembacaan Alkitab juga, ya dari situ kita kan bisa mengenal apa yang Tuhan mau, apa yang Dia nggak mau dari kita untuk kita lakukan. Nah itu memang akan bisa kita semakin pahami ketika memang relasi dengan Dia itu semakin dalam dan semakin terjalin ketika kita terus-menerus baca Alkitab gitu ya. Iya. Dan juga mungkin gini ya, yang kita juga perlu pahami adalah karena kitab suci itu adalah sarana komunikasinya Tuhan buat kita. Betul. Jadi melalui kitab suci itu kan Tuhan tuh mau ngomong ya, mau kita kenal Dia, mau kita memahami kehendaknya. Maka kitab suci itu pasti kita bisa ngerti. Ya, betul. Nah, ini menarik karena kan Tuhan mau ngomong gitu. Jadi seringkali aku menemui di dalam kehidupan bergereja, kita tuh takut baca kitab suci karena apa? Ini takut loh betul ya, karena takut salah, takut nggak ngerti misalnya. Nah, jadi kadang-kadang kita juga bisa salah berpikir, dalam artian kita bisa berpikir begini, makna kitab suci itu nggak bisa terpahami kalau hanya oleh orang biasa. Ya. Nah, tapi padahal enggak, padahal Tuhan tuh mau ngomong kepada kita, Tuhan tuh mau nyatakan diri. Jadi pasti kita bisa mengerti gitu, karena Tuhan tuh kan nggak sembunyi-sembunyi ya. Jadi dalam Alkitab tuh bukan sebuah teka-teki yang harus kita pecahkan untuk dapat pesan Tuhan seperti pramuka begitu ya, kode-kodenya, sandinya dipecahkan gitu. Enggak. Tapi justru melalui Alkitab lah Tuhan tuh mau make it clear, mau jelas ngomong kepada kita. Nah, cuman di sisi lain juga yang seimbang dengan itu adalah kita harus paham bahwa ini perkataan Allah. Nah, karena yang bicara adalah Allah, nah untuk sesama manusia aja relasi kita, baik itu persahabatan, pacaran, bahkan pernikahan, udah sedekat apapun dalam kurun waktu tertentu, kita nggak bisa mengatakan bahwa saya udah menguasai dia 100%, mengetahui semua pikiran isi hatinya. Itu nggak bisa begitu ya. Nah, apalagi ini perkataan Allah. Jadi, memang di dalam Alkitab tuh juga di satu sisi ada dimensi-dimensi, ada unsur-unsur yang kalau menurut aku sifatnya misterius, yang memang kita nggak bisa tahu sekarang gitu, yang memang belum mungkin nggak jadi bagian kita untuk kita tahu gitu. Ya, betul. Ada juga, maksudnya sekarang gitu ya, tetapi secara bertahap Tuhan bisa bukakan. Nah ini yang disebut proses itu tadi, bahwa sedikit demi sedikit pengenalan kita terhadap Tuhan bertambah, sampai akhirnya kita mengenal Tuhan dengan sempurna waktu ketemu Tuhan. Ya. Dan mungkin perlu digarisbawahi juga kali ya, maksudnya kalau di dalam perjanjian lama kan Tuhan itu memang berbicara langsung ya kepada umatnya gitu kan melalui nabi-nabi. Tapi memang kita sekarang ini cara Tuhan berbicara itu adalah kita dengan Alkitab gitu ya. Suci, iya. Iya. Karena sederhananya begini, kitab suci itu yang paling lengkap, yang paling universal, bisa diakses semua orang, dan paling jelas menyatakan tentang Tuhan. Ya. Jadi semua orang kalau mau kenal Tuhan, membaca Alkitab itu cukup gitu. Nah ini Alkitab tuh cukup untuk membuat kita bisa mengenal Tuhan di dalamnya. Tentu saja dengan anugerah Tuhan ya, ketika kita baca, kita ngerti, hati kita dibukakan, kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi, itu anugerah Tuhan. Nah, tetapi jadi kita sebagai orang Kristen, kalau sekarang Alkitab udah lengkap, menurut aku kita juga nggak perlu lagi itu cari suara Tuhan dalam arti kayak mau mendapatkan pengalaman tertentu, ya mimpi, atau kayak pergi ke gunung, ini aku mau mendengar suara Tuhan gitu. Enggak, suara Tuhan udah lengkap dalam Alkitab. Ya ini memang mesti perlu ditekankan juga bahwa memang kan salah satu standar tertinggi gitu ya dengan Alkitab. Ya. Kadang juga kita gampang diombang-ambing ya sama orang-orang, katakanlah pendeta-pendeta di media sosial tuh yang bilang saya diberi mimpi, wahyu oleh Tuhan, visi dari Tuhan gitu-gitu ya. Itu
Ya, kalau buat aku sih, kalau buat aku ya beberapa jawaban. Pertama, kita nggak bisa menjadikan Tuhan itu bisa bicara secara personal kepada kita, itu bisa. Tepat persis sesuai kebutuhan kita gitu ya. Misalnya saya sedang lemah iman, lalu hari ini Tuhan bicara satu titik yang, misalnya aku lagi bergumul dengan kecemasan gitu ya, cemas karena hari depan, atau karena nggak ada uang misalnya gitu ya. Nah, Tuhan tuh bisa bicara spesifik tentang itu. Ya, tentang misalnya tentang nggak ada uang, aku bisa dilatih untuk Tuhan, bersama Tuhan untuk begini. Ayo jangan takut, meskipun kamu merasa kamu nggak ada uang, ayo memberi. Lalu aku memberi. Pas aku memberi, tiba-tiba aku diberi sama orang. Bisa begitu Tuhan tuh bekerja. Tapi ini personal. Ya, ya. Nah, ini nggak bisa dijadikan prinsip general, umum, nggak bisa. Ya, karena pengalaman orang Jadi, mengalami Tuhan itu beda-beda ya. jadi aku nggak bisa berkhotbah begini. Ayo saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara memberi, nanti Tuhan akan beri. Belum tentu. Gitu. Ya, ya. Itu. Nah, kemudian juga apa namanya? Kalau misalnya kita mendapatkan, misalnya kayak kita dengar gitu ya, ada orang mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi, mendapatkan visi, mendapatkan apa. Nah, kalau buat aku yang perlu kita cermati adalah sesuai nggak itu dengan yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Ya. Segala sesuatu Tuhan nggak mungkin ya, dari kasih yang bertentangan gitu. Diuji berdasarkan Alkitab itu sendiri gitu, kalau buat aku ya. Dan juga kalau udah ada yang umum, udah ada yang jelas, kenapa kita harus mencari lagi yang tersembunyi? Kalau buat aku sih seperti itu juga prinsipnya ya. Iya. Menurut Cidina. Iya, setuju. Memang Alkitab itu harus menjadi standar ukuran atau otoritas tertinggi. Jadi segala sesuatu, misalnya kalau kita mendengar, kan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan gitu ya, oh ketemu Tuhan gitu ya, oh saya lagi jalan ke neraka begitu. Ya sekali lagi mesti diuji gitu ya berdasarkan Alkitab gitu, supaya kita pun sendiri tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak istilahnya ya agak keliru begitu ya dengan apa yang diajarkan Alkitab. Ada seorang rekan hamba Tuhan juga pernah cerita sih, dan aku pikir ini cukup baik juga ya masukan dari dia ya, bahwa begini, kalau kita udah ngomong sama seseorang, misalnya kayak aku nih, udah menyampaikan sesuatu dengan sangat jelas di forum ya, misalnya 30-40 orang, aku udah ngomong sesuatu dengan sangat jelas, tapi masih ada orang yang harus sampai didatengin ke rumahnya dan aku ngomong pribadi sama dia. Nah, itu kemungkinan tuh orang seperti apa yang aku datangi. Nah, itu kemungkinan adalah orang yang nggak mengerti gitu. Nah, jadi secara, tapi ya ini kita bisa diskusikan sih. Tapi aku cukup setuju juga. Dia bilang begini, secara umum Tuhan itu kan sudah ngomong kepada kita melalui Alkitab. Dan itu jelas. Bagi semua orang Kristen jelas gitu. Nah, kalau kita sampai membutuhkan misalnya penglihatan tertentu, misalnya untuk membuat kita percaya sama Tuhan. Kalau ada penglihatan baru kita bisa percaya, itu kan berarti menunjukkan betapa kita susah percaya. Atau kalau Tuhan itu sampai harus menunjukkan satu pernyataan spesifik, mimpi atau apa begitu ya, baru kita mau taat kepada dia. Nah, itu kan berarti menunjukkan betapa kita susah taat gitu dengan apa yang jelas. Nah, kalau menurut aku sih itu gitu. Dan nanti kita di akhir juga akan bahas tentang membaca bersama-sama ya. Memang ketika kita membaca Alkitab bersama dengan orang percaya yang lain, itu kita mungkin bisa akan jauh lebih mengerti. Nah, kalau kita memahami Alkitab itu sebagai komunikasi, sebagai relasi, nah kan tapi pertanyaannya sekarang kembali pertanyaan yang pertama tadi kita sudah bahas di awal. Gimana supaya aku lebih suka sama Alkitab, lebih suka baca Alkitab, gimana itu kan? Nah, kalau menurut aku yang pertama adalah kita harus ganti dulu gambaran yang kita punya tentang Alkitab itu dalam hati dan dalam pikiran kita.
Jadi kalau selama ini kita mungkin berpikir Alkitab itu, oh buku kuno, oh buku instruksi. Nah itu gambaran-gambaran itu mesti diganti dulu gitu. Dengan apa? Dengan gambaran-gambaran yang Alkitab sendiri katakan tentang dirinya. Soalnya kalau yang tadi itu, yang buku kuno, yang instruksi, itu bukan kata Alkitab. Nah, itu kata dunia ini, itu kata zaman gitu, yang akhirnya kita kebentuk gitu ya, karena tersandingkan di depan kita itu tersaji misalnya novel, buku gitu, oh Alkitab mah kuno, ini lebih baru begitu. Tapi itu bukan yang Alkitab ngomong tentang diri dia. Nah, kita mesti ganti gambaran-gambaran ini dengan apa yang Alkitab ngomong tentang dirinya. Apa itu? Ada beberapa contoh nih, aku kasih contoh-contoh. Misalnya contoh. Alkitab itu sering sekali bilang, di dalam Alkitab ya, firman Tuhan itu sering sekali dikatakan sebagai apa? Sebagai makanan. Contoh, Tuhan Yesus waktu mengalahkan iblis itu di pencobaan di padang gurun itu, Tuhan Yesus bilang ya, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu ibarat makanan bagi jiwa manusia, bagi rohani manusia. Nah, terus misalnya pemazmur Daud juga, dia sering sekali pakai gambaran-gambaran firman-Mu itu manis seperti madu gitu ya. Kenyangkanlah aku dengan firman-Mu dan sebagainya. Jadi gambaran firman Tuhan itu sebagai makanan. Nah, kalau kita memahami ini, kita jadinya punya kesan yang berbeda gitu. Oh, sama seperti tubuh saya butuh makan untuk hidup, jiwa saya, hati saya juga butuh firman Tuhan sebagai makanan untuk hidup gitu. Jadi nanti ketika ngobrol, ketika kita mikir soal baca Alkitab, kita nggak lagi bertanya begini, udah baca Alkitab belum? Nggak begitu. Tapi kita akan mikirnya begini, udah makan belum hari ini? Gitu, jiwa kita. Nah, ini kan beda sekali gitu ya, kira-kira ya. Gimana kalau menurut Cidina? Ya, benar. Kalau memang kita merasa ini sebagai sebuah seperti makanan, maka kita pasti akan terus cari gitu ya, karena ini kan yang akan membuat tubuh kita akan kuat gitu ya. Artinya kan iman kita akan semakin kuat bertumbuh ya kalau kita nariknya ke aplikasi rohani kan. Tapi kalau kita bicara jasmani, ya kalau kita makan bisa lemes, bisa pusing gitu kan. Makanan ini harusnya gitu ya dicari terus. Sehari kalau kita makan aja 3 kali, nah analoginya kan seperti itu ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau kita memandang Alkitab misalnya sebagai makanan, itu kan jadi lebih ada rasa perlu gitu. Lebih ada rasa. Kalau kita nggak makan, kan kita ngerasa, ini aku belum makan nih, lapar gitu kan. Ada sesuatu yang gitu. Iya, jadi memang beda sekali dengan buku kuno tadi gitu. Betul. Kalau buku kuno ya udah emang nggak diperlukan kok buat apa. Tapi kalau makanan itu saya perlu dan harian gitu, harus setiap hari untuk menopang aku untuk bisa hidup. Terus misalnya gambaran lain juga contoh ya, Alkitab itu juga mengatakan dirinya adalah misalnya ya, Alkitab itu dikatakan sebagai pedang. Ya, firman Tuhan di dalam Ibrani itu katakan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya, atau di dalam Efesus Paulus tuh bilang kenakanlah pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, orang pakai pedang dalam setting apa? Orang pakai pedang itu dalam setting perang. Nah, bukankah sebenarnya kehidupan kita manusia, orang percaya di dunia ini juga sebuah peperangan setiap hari, bukan? Yang disebut juga peperangan rohani. Ya, melawan dosa, melawan kedagingan, melawan diri kita, melawan godaan setan, melawan dunia ini. Ya, sekarang kita juga melawan virus corona misalnya. Ini kan peperangan rohani setiap hari. Ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita memandang Alkitab itu pedang, berarti Alkitab ini adalah kekuatan kita untuk berperang gitu, kekuatan kita untuk melawan, untuk menjalani hari. Ya. Nah, bagaimana kalau nggak punya pedang? Ya kan celaka gitu, kita mati gitu.
Jadi di sini akan kelihatan Alkitab itu sebagai sesuatu yang sangat penting sekali, vital sekali, harus kita punya gitu dalam hidup ini gitu. Kalau kita membayangkan Alkitab itu pedang. Jadi beda sekali kan dengan misalnya kayak tadi instruksi gitu ya, instruksi mah nggak guna. Cuman kalau buat ada kerusakan doang baca instruksi gitu. Kalau orang Indonesia bahkan TV-nya rusak nggak baca instruksi, diketuk TV-nya. Terus misalnya juga ada gambaran, misalnya pemazmur juga katakan firman Tuhan itu seperti pelita, ya pelita yang menuntun langkah kakiku. Kalau di dalam keadaan yang sangat gelap, kita pakai pelita, atau kalau sekarang tuh pakai flashlight di HP, itu jangkauannya nggak jauh itu ternyata, tetapi setapak demi setapak gitu. Nah, kita bisa mengerti juga gambaran ini ya, bahwa hidup kita di dalam dunia itu butuh terang, seperti berjalan di dalam kegelapan yang kalau tidak disinari, kita bisa tersesat, kita bisa jatuh, bisa kegelapan, kita bisa kehilangan, kita takut begitu. Nah, tapi dengan pelita, yaitu firman Tuhan, kita bisa jalan selangkah demi selangkah. Ya kira-kira ini gambaran. Terus ada juga gambaran yang menarik ya. Ini orang Kristen suka ngomong nih, Alkitab itu digambarkan sebagai surat cintanya Tuhan, katanya. Ya kan, kita suka pakai istilah itu. Nah, ini menarik sekali. Memang Daud juga di dalam Mazmur tuh berulang kali dia bilang, betapa aku sukai firman-Mu, aku mencintai firman-Mu. Nah, aku nggak habis pikir gimana orang tuh bisa cinta firman Tuhan gitu ya. Sampai aku mendengar cerita dari alumni saat yang angkatan zaman dulu sekali gitu. Jadi kalau zaman dulu sekali, di saat itu kan nggak boleh pakai HP ya. Nggak tahu dulu zaman Cinina udah boleh belum. Kalau zaman aku udah boleh. Zaman aku pas baru mulai zaman anugerah gitu. Oh, baru mulai. Jadi kalau dulu kan nggak boleh katanya ya, dulu nggak boleh pakai HP. Nah, jadi kalau orang pacaran, dan memang mungkin belum ada juga kali HP ya, belum ada WA gitu. Kalau angkatan 80-an, kalau pacaran, LDR, atau antara asrama gitu, komunikasinya pakai surat. Surat cinta itu gitu. Nah, ada satu orang alumni saat yang senior sekali itu, dia lihat teman kamarnya dapat surat cinta. Wah, itu teman kamar tuh senang sekali. Ini aku diceritain Cinina sama orangnya langsung gitu ya. Dia lihat temannya dapat surat cinta, senang sekali. Dibuka amplopnya, dibaca surat, terus senyum-senyum, terus nanti dicium suratnya, dimasukin lagi ke dalam amplop, taruh di bawah bantal. Nanti nggak lama dibuka lagi, dia lihat lagi, dia suka, dipeluk-peluk gitu suratnya. Lalu lipat lagi, masukin lagi, taruh di bawah bantal. Besoknya dibaca lagi gitu. Di situ baru mengerti, oh itu namanya mencintai, oh itu tuh namanya surat cinta gitu. Isinya berubah nggak itu surat? Kan nggak berubah ya, isinya sama. Aja. Tapi sampai gitu loh, sampai dibaca terus, baca lagi, tutup lagi, lihat lagi, nanti simpan, lihat lagi, gitu-gitu terus. Karena apa? Karena orang yang dikasihi, karena mencintai. Alkitab kan juga isinya nggak berubah ya, itu aja udah sama. Ada orang yang berpikir, saya udah habis, udah baca Alkitab dari awal sampai akhir, terus udah selesai, terus mau baca apa lagi, udah pernah gitu. Tapi enggak, kalau mau Alkitab sebagai surat cinta, itu bisa gitu, timbul kecintaan yang besar, kesukaan yang besar gitu. Baca terus. Bisa begitu. Ya, harusnya sih seperti itu memang. Kira-kira kalau buat Cinina ada lagi nggak gambaran yang lain yang mungkin juga menarik ya tentang Alkitab ini ya? Ya, sebenarnya banyak kan. Tuhan Yesus juga bilang yang di Mazmur gitu ya, seperti madu, manis. Kalau mau ditemukan di dalam gambaran Alkitab sih sebenarnya banyak gitu. Tinggal buat kita aja, kita mau tes yang mana gitu ya. Karena itu kan nanti akan mempengaruhi kita sendiri gitu. Kita mau menggambarkan Alkitab itu seperti apa? Ya, kita carilah yang kita suka gitu ya, persamaannya apa. Iya, ini istilahnya sebenarnya dalam bahasa yang lebih teknis tuh metafora ya. Ya, betul. Ini metafora ini penting untuk sebenarnya mengganti worldview kita yang keliru gitu.
kalau buat aku sendiri, aku melihat firman Tuhan, Alkitab tuh sebagai kacamata. Aku ini setuju. Jadi kalau nggak ada kacamata tuh aku nggak bisa hidup gitu ya, nggak bisa lihat apa-apa. Lihat tapi samar-samar, nggak jelas. Jalan pasti susah. Jadi Alkitab itu adalah sebuah lensa untuk melihat dunia. Melalui kacamata Alkitab, jadi semuanya itu jadi make sense kalau buat aku. Semuanya jadi jelas. Dan kalau tanpa itu, ya aku akan tersandung, terjatuh, nggak bisa jalan. Ya, jadi gambaran ini menolong aku untuk melihat, oh Alkitab itu penting gitu. Banyak sih gambaran-gambaran di dalam Alkitab ya, kita nggak sebutkan semua ya. Nah, mungkin ini kita bisa diskusikan. Kalau teman-teman di dalam kelompok kecil gitu ya, atau ada kesempatan diskusi, mungkin ini bisa diskusikan. Coba kita cari gambaran apa tentang Alkitab yang dikatakan oleh Alkitab sendiri ya, dan yang itu bisa menolong kita mengganti gambaran yang keliru selama ini. Ya, berarti idealnya ketika kita membuat Alkitab itu, kita mencari metafora sendiri buat kita ya. Ya artinya kan dengan adanya itu berarti akan menolong kita untuk tetap suka gitu dengan Alkitab. Harusnya seperti itu ya. Betul. Dan kalau misalnya kita udah ganti nih gambaran kita, image kita udah punya image yang benar tentang Alkitab, terus gimana lagi supaya bisa suka Alkitab, supaya kita bisa engage dengan Alkitab tuh ya? Ya kalau menurut aku yang kedua ya harus baca. Baca dan baca. Ini tadi ya, karena Alkitab ini adalah proses komunikasi. Jadi memang ya tidak ada cara lain selain berlatih membacanya. Yang pelan-pelan memang kita bingung, mungkin nggak ngerti, nggak suka, tapi memang betul setelah kita latihan terus dan dengan image yang benar ini gitu ya, itu akan lambat laun selera kita bertambah, pemahaman kita bertambah. Nah memang harus baca gitu, harus baca. Terus kemudian kita memberi respons untuk segala yang dibaca, ya sebagai komunikasi tadi. Respon bisa macam-macam. Bisa kita kasih tanda kata-kata yang berkesan bagi kita, yang kita setujui, gitu, yang hari ini menegur, menguatkan kita. Atau kasih tanda tanya justru, kata-kata yang kita nggak ngerti. Kayak tanya lagi, apa maksudnya ini, gitu. Bisa. Bisa juga kayak kita ngeceritain ke orang lain, gitu. Ceritain ke orang lain. Kayak misalnya, kalau kita ngobrol, gini ya, Cinina, terus aku cerita, kemarin aku ngobrol sama Cinina bilang gini. Itu kan bisa, itu sebuah respons ya. Iya. Jadi misalnya ketika kita baca Alkitab, kita bisa repost gitu. Misalnya ya, apa yang kita baca masukin Instagram atau kasih ke orang lain, itu juga sebuah respons. Dan tentu saja respons yang paling kelihatan, yang paling utama adalah melakukan firman itu sendiri. Kalau menurut aku, memberikan respons. Dan yang terakhir juga, untuk kita bisa menikmati, lebih mengerti, justru kita baca Alkitab bersama dengan orang percaya yang lain. Jadi baca Alkitab dengan teman KTB, kelompok kecil, teman remaja, teman gereja, nah itu bisa menolong kita. Ya, betul. Jadi ada yang terdorong gitu kan, satu dengan yang lain bisa. Iya. Dan juga kadang kita kan berpikir baca Alkitab tuh urusan aku sama Alkitab ini pribadi. Padahal sebenarnya kalau lihat di dalam Alkitab, settingnya Alkitab itu sendiri, Tuhan kasih firman-Nya itu nggak pernah ke person to person. Tapi Tuhan kasih firman-Nya kepada umat Allah, kepada kelompok umat, kepada masyarakat, kepada Israel ya. Jadi ibaratnya kalau Israel itu warga 62 ya zaman itu ya. Tuhan tuh kasihnya kepada bangsa Alkitab itu. Ya kan 10 hukum dikasih ke Musa di gunung, tapi disuruh bacain supaya semua dengar. Kan begitu ya. Jadi sebenarnya konteks pemberian Alkitab itu sendiri komunal. Bukan personal. Ada yang personal, tapi ada juga yang komunal. Jadi menurut aku kita juga bisa berlatih untuk membaca dengan orang percaya lain. Justru ketika saling mendiskusikan, nah itu bisa lebih mengerti firman Tuhan justru. Iya, kadang-kadang ada
teman-teman yang lain bisa dapatkan sesuatu yang lain dari pembacaan ini, kan bisa saling melengkapi ya. Iya, betul. Banyak orang takut gini, Cina, berpikirnya. Nanti kalau kita baca sama-sama, terus si A sharing apa yang dia dapat, si B apa yang dia dapat, si C siapa yang dia dapat. Terus siapa yang benar gitu. Nah, kita suka berpikir begitu ya. Tapi sebenarnya, kalau boleh jujur, menurut aku, kalau kita hanya sendirian, kita dan teks, itu justru pengukurnya nggak ada. Itu pengukurnya dari kita gitu. Lebih gampang sesatnya kalau menurut aku baca sendirian daripada baca bersama. Kalau baca bersama kan kita sebenarnya dikendalikan, dikontrol oleh misalnya ajaran teologi yang selama ini kita percaya, teologi yang sehat. Jadi ketika ada yang menafsir keliru, justru yang lain bisa membenarkan gitu. Ya itulah sebabnya tadi aku bilang kan, ya bisa saling melengkapi, mengingatkan gitu ya. Kalau Iya, betul. Nah, thank you banget Mia buat sharingnya ya. Ini kita berharap dan saya pasti percaya ini bisa jadi berkat buat kita sekalian ya. Dan nanti kapan kalau ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, siap. Ya buat teman-teman yang di GKM Hosana Bandung. Oke, thank you.